untuk nekenin ke arah dari early phase-nya. Kalau ngambil pick pertamanya ke arah Faramis itu biasanya untuk tim com, apalagi untuk kontes ke arah objektif seperti Lord ataupun Turtle-nya. Dan kalau first pick-nya ke arah dari Baxia, wah itu udah jelas. Itu pergerakan penyerangan ke arah jungling area ada kemungkinan besar bakal terjadi terus-menerus di arah early game-nya. Oke. Sementara kalau kita lihat lagi masih berpikir keras ini mereka ya. Masih dengan beberapa wow. Mereka yang nge-ban Trap satu ini apa pertukaran yang mereka inginkan? Banyak yang lepas sih. Ini ada Bruno, Jarang loh. Guinevere. Jarang banget. Bahkan ini dari Angelanya ini sering banget first pick mereka. Cukup menarik ya. Yes. Tapi melepas Bruno dan juga melepas adanya Guinevere, combo yang kita tahu bahkan kemarin Suns juga udah sempat ngebawa Novaria. Kalau memang dari Siusun mereka mau ngepick ke arah Brunonya, lebih memprioritaskan untuk Kusei, Onyx mereka bisa bawain combo Gwyn Dan Faramis. Nova lagi. Faramis. Faramis ya. Langsung diambil terlebih dahulu. Karena kalau kita ngelihat, kalau nggak salah 2 hari yang lalu deh, aku lupa dari tim mana. Guinevere di arah first pick-nya itu langsung direspon dengan Digi di 2 pick pertamanya. Dan itu works. Gitu loh, jadi seenggaknya susah. Aku akui susah untuk melawan Guinevere apalagi dengan file requirement-nya. Ya. Dan untuk masalah megang ke arah tanknya. Namun tetap masih bisa diminimalisir lah dengan efek anti-CC. Namun untuk Onyx, apakah akan ada sisi power terlebih dahulu yang banyak bisa banget dibuka? Pilihannya. Guinevere bisa diambil, Arlott bisa diambil, Bruno bisa diambil, banyak banget pilihannya. Cyclops? Shadow pick ke arah Cyclops, Terserah tapi ada Suns, terserah. Kalau Suns bebas, kalau Suns bebas Boleh. mau mainin apa aja. bebas ya. Tapi kayak Oke. Novaria sih bakal jadi combo yang pas untuk Guinevere. Betul, ini sempat dibahas juga ya sama Lim Kocol bahwa combo ini sebenarnya combo yang cukup mematikan untuk bermain versi long range shotnya. Dengan adanya Astral Recall plus adanya Astral Echo dan Fire Requiem itu bakalan punya hitbox yang gede banget ke arah lawan ya. Dan kebetulan kalau kita ngeliat ke arah Siusun, ada chance besar mereka akan bermain dengan rapat. Dengan sudah terbukti adanya Faramis. Tinggal masalah Max Payne aja bakalan seperti apa. Tapi ini ada sedikit fun fact di mana Siusun adalah tim satu-satunya tim yang punya 100% Lord Control. Wow. 100%. Berarti adu retribution ya bakal jadi Yes. PR untuk tim Onyx. Tapi kemarin sih ngelihat ketika mereka ketemu sama Triple Esports ya, Onyx melepaskan 3 kali turtle-nya loh. Jadi kayaknya kalau memang melepaskan objektif turtle, tentu Onyx akan mendapatkan pertukaran lainnya biasanya. Iya, Entah jadi itu trading turret lainnya. atau mungkin point kill. Mirroring juga bisa sebenarnya Yes. kan. Ini untuk lagi nih, main mereka ke arah sisi lawannya. emang benar-benar mau dibalaskan dengan sisi lagi. Arlott sekarang potensinya juga udah naik banget, naik Wih. daun malah. Bisa dibilang Arlott kalau lepas pasti ada di dalam tiap pertandingan. Iya. Gak pernah dilewatkan untuk Arlott ya. Dan head to head tuh kalau nggak antara Terizla, ya Yuzong biasanya. Antara dua itu. Namun dengan Martis dan juga Arlott, aku melihat dari Onyx apalagi udah punya ke arah Novaria ya. Ini sebenarnya bisa menjadi salah satu chance mereka untuk bisa cenderungkan ataupun dipindahkan setup dari Siusun itu menjadi front to back. Oke, ini Tinggal cukup cari front menarik. line-nya aja. Onyx nih mereka bisa mainin combo Minotaur kalau mereka mau sih Iya. tadi. Tapi ternyata Cloud yang akan diprioritaskan untuk cewek. Bukan Bruno juga. Bruno Digi mungkin bisa ditutup sama Onyx. Atau mungkin ya udah mereka lepas Brunonya, Digi mereka ban. Kalau untuk sekarang bisa untuk keduanya sih. Dari Diginya? Dari Iya, siapa? dari Onyx dan juga Siusun gitu Kalau kan. menurut aku agak sedikit mahal sih kalau misalnya ngebuang dua-duanya ya. Iya. Mostly biasa Digi yang akan ditutup. Mungkin bersama dengan Minotaur juga. Tapi entah kenapa ya kalau kita ngeliat dari Onyx sendiri, ada chance-nya untuk Digi bisa keluar. Bisa, karena Guinevere-nya juga belum tahu mau kemana. Tapi Benar. Kan kalau kita lihat dari Onyx, Guinevere bisa di Kairi, bisa di Keyboy. badannya tapi belum kelihatan dari Onyx. Menutup Dengar, Kari loh ini. Oke, Apakah akan ada tank jungler yang dibawakan Bisa sama jadi. Kairi? Bisa juga jadi Romer Guinevere itu udah sangat-sangat possible juga untuk ingatlah sekarang, kita kan? ya bagaimana kalau misalnya contoh Fredrin aja diambil sama Kairi. Fredrinnya kayak kesambat Lancelot kan. Oh iya Iya. benar-benar. Brand Quantum Charge ya waktu itu. Aku pernah lihat juga. Aneh banget gitu. Cuman ya balik lagi salah satu strategi ya selama works nggak apa-apa works. Cuman kalau kita ngelihat dari Siusun pun mereka ini masih kekurangan di daerah DPS fisikalnya. Mereka masih kekurangan di arah gold lane yang kemungkinan besar Bruno juga bisa ataupun Brody Aku jadi pilihan merasa bagi Siusun. Siusun bisa nge-ban ke arah XP-nya sih. Karena mereka harus Iya. ngejaga posisi Faramis. Biar Faramisnya nggak gampang langsung instan di pick off. Terizla. Iya. Ini sebenarnya masih banyak banget juga ya. Dia nggak ban? Belum keluar kayaknya tuh ya dari asetnya ya. Oh. Atau emang nggak nge-ban aja? Nggak nge-ban? Tadi aku nggak dengar suara Nggak Iya. ada suara Nggak bandnya nge-ban sih. Iya, Wih. nggak ada.
nggak ngeband tuh kan. Tapi bisa dibilang ya untuk sekarang, pilihan yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Onyx juga cukup banyak loh. Mereka contoh kalau emang terlihat dari kari yang dibuang. Nah, Kayak bakal redraft sih. sepertinya dari draft nih kayaknya ya. Harusnya. Kan dari kari yang udah mereka buang nih, jadinya fungsi dari Guinevere-nya nggak bisa jadi akan bergerak ke junglernya, lalu dari Minotaurnya juga akan menjadi salah satu support system lagi karena yang harus mereka lawan adalah Paramis. Kita tahu ya, kekuatan team fight dari dengan adanya Paramis, Ya. kalkulasi bisa hancur kan semuanya. Betul. Dan bahkan nggak cuma itu doang ya, dari segi respawn time juga bisa menjadi salah satu hal yang cukup efektif, apalagi kalau udah sampai ke arah late game. Namun ternyata balik lagi Boxy the King dengan kajannya sudah keluar untuk game kali ini. Dan entah kenapa aku melihatnya ini bakalan menjadi potensi yang cukup berbahaya bagi cewek itu sendiri, dengan Cloud yang kalau misalkan masuknya tanpa ada peringatan untuk teman-teman Onyx yang lain ya, dia bisa jadi makanan. Tapi siapa yang mau Bagi dimainin sama Boots ya ini ya? Sun rises when I give the word. Oke. Tadi aku pikir dia bakal langsung milih ke arah lapu-lapu karena kan memang instan loncat ke arah Brody ya. Ya. Tapi sepertinya Khalid di sini dengan combo Raging Sandstorm dan juga Flicker, Coji. Betul, ada kemungkinan untuk nyari early-nya sih, karena kan kita tahu sendiri ya, untuk early-nya Khalid itu maneuverability cepat dengan pasifnya, dan bahkan Desert Tornado-nya juga cukup menyakitkan untuk daerah early game. So ya, cukup menarik tentunya setelah kita saksikan untuk draft dari kedua belah tim di game yang pertama. Ini menjadi tentunya one mission, one glory untuk Onyx sendiri. Berawal dari game pertama ini kita udah melihat draft pick yang begitu bagus dari kedua belah tim bahkan. Dari Season mereka cukup kuat untuk di early pressure-nya juga. Dengan pushing potensialnya juga bahkan memang lebih di bawah dari Onyx. Tapi lihat line up ratingnya masih lebih tinggi dibandingkan dengan Onyx. Ya itu kalau menurut aku dari segi snowball potensialnya ya, yang bisa dibilang cukup terlihat besar di tangan dari Season. Oke, kalau begitu sekarang langsung saja kita saksikan bersama-sama match yang pertama untuk dari kedua tim ini. Mereka bertemu di dalam satu grup yang sama pula di game yang pertama. Dan siapa yang akan bolong pula yang pertama dari gamenya? Iya, 100% win rate yang ini bakal jadi, tapi Ra udah bakal dikejar sama Boots. Dan Sampai situ. terpaksa nggunain regennya loh. Oke, tapi Boots sepertinya ada satu rotasi lagi yang cukup ekstrim yang dia lakukan ya. Desert Tornado-nya tadi emang memberikan sebuah kejutan walaupun dia sekarang udah harus mengorbankan juga satu wave minion yang ada di areanya. Ya seenggaknya untuk dari segi perolehan XP masih didapetin sih dengan 3 minion yang berjalan dengan cukup baik itu, tapi dia dapat menit. Wow, ini Kiboy-nya sendirian santai dulu tapi Kusei. Dengan penggunaan Brody yang dia milikin cewek harus standby di area belakang dan ini adalah setup dari talent emblem yang mereka ambil. Ya kalau kita ngeliat untuk dari Boots itu sendiri ya, dengan Rapture dan juga Killing Spree yang didapatkan, menurutku dia bisa menjadi salah satu jembatan untuk apa? Cewek dapetin power spike itemnya, Golden Staff, Demon Hunter Sword. Karena untuk dia potential DPS selain dari Boots ya, itu kan tinggal Sans, dan itu pun juga skill cast power gitu loh. Jadi butuh cooldown beberapa detik lah, nggak bisa konstan seperti Khalid. Iya, dan kalau kita ngeliat juga sebenarnya dari Boxy the King ini harus menunggu sampai adanya Divine Judgment. Tapi kita ngeliat tadi Sans itu sempat ngebawa Rapture juga. Jadi potensi untuk early pressure dari Onyx ini masih ada sebenarnya. Ya, dan bahkan untuk item pertama pun tadi aku juga sempat ngeliat ya, ini dari Arlotnya Felix saja dia langsung bikin ke arah 2 letter jerkin ya. Untuk meminimalisir juga early damage potensial yang dibawakan oleh Boots, apalagi dengan ada rotasi dari Kairi. Oke, masih cukup santai ternyata pertempuran yang emang diambil ataupun dilakukan oleh kedua tim ini. Karena seperti biasa sebelum turtle pertama nongol, kemungkinan besar harus mencari dulu satu tumbal proyek sebelum nantinya mereka akan berantem lagi di area turtle tersebut. Kairi sepertinya bakal build ke arah defense ya. Kayak kemarin mungkin sama persis tapi Boots bakal coba dipukul mundur Felix. Dan sekarang Boots sudah level 4 juga, kemungkinan besar mereka juga akan bergerak lagi ke area turtle. Turtle-nya ditarik dulu ke bagian belakang, Ra-nya juga udah level 4, sementara Kiboy ada di area tersebut. Astraliko sudah langsung dibentakkan, mereka langsung lompat ke bagian depan dan juga dengan satu lagi regenerasi yang begitu baik. Ada satu pergerakan dari Netherrealm yang udah langsung diaktifkan, tapi Kairinya malah menjadi satu korban pula di area tersebut. Ada 2 player yang langsung menghilang dari Onyx, sungguh berbahaya, tapi MP the King satu orang pula yang ditukarkan karena untuk mereka sekarang tidak ada jungler dari kedua tim. Wow, harus agak sedikit bersabar ya untuk menahan turtle yang pertama setelah teamfight yang dibuka tadi. Padahal menurut aku satu combo yang banis sih dari Onyx. Ketika ngebuka dengan adanya satu buah Violet Requiem, lalu ada Kiboy juga di sana.
Tapi tadi Violet Requiem Dan itu juga Boots. short live. Karena kan tadi tiba-tiba Faramis masuk kan. Yap. Dengan netral yang nyala, akhirnya malah nyalain Violet Requiem di saat sedang immune semua. Dan bisa jadi tadi juga itu adalah kombinasi yang sangat-sangat terlihat ya. Itu adalah Betul. trailer dari kombinasi yang akan berjalan. Minuan Fury, Raging Centrum dengan Spatial Migration-nya juga tadi udah connect semuanya. Fire Requiem-nya juga udah masuk. Kita lihat saja, ini adalah percobaan kedua dari masing-masing tim. Iya. Dengan adanya Turtle yang udah ditarik ke belakang, Keyboy menjadi orang terdepan. Ra dilompatin begitu saja. Boots masih melihat dari kejauhan. Bahkan tuh sekarang ada efek super yang udah langsung dikeluarkan. Divine Judgment-nya berhasil menarik ke arah Kairi. Dan sepertinya Onyx mereka harus merelakan turtle yang pertama ini setelah kehilangan Kairi ya. Mau nggak mau? Mau nggak mau? Iya, karena ya balik lagi dengan Kairi yang udah hilang, lihat bagaimana dari Onyx rotasi langsung pada cabut semua ke belakang. Dan bahkan Minotaur yang dibawakan oleh Keyboy itu langsung mencoba untuk mencari seenggaknya mirror potensial. Kebetulan di arah bottom lane, Brody-nya dari Kuse ini juga lagi sendirian gitu loh. Seenggaknya ya nge-spiking up dikit-dikit lah untuk cewek, apalagi dengan dia udah mulai membuat ke arah DHS terlebih dahulu. Oke, dari equipment bahkan dari Boots sudah jadi dengan sebuah Fury Hammer untuk penetration, tapi Boxy Lah, Divine Judgment tadi kayaknya udah mau dikeluarkan tuh. Hey, gagal untuk kali ini. Dan ada satu informasi yang berhasil mereka dapatkan. Kita lihat saja apakah mereka semua lagi akan berkumpul untuk bisa melakukan sebuah pergerakan. Tapi haruskah Kairi menjadi orang terdepan kali untuk bisa memulai seluruhnya? Bisa jadi juga tidak. Karena sekarang ada satu lagi Blazing Duel langsung dikeluarkan. Tapi Netherrealm di bagian belakang juga selalu saja memberikan sebuah perlindungan yang begitu baik. Hanya saja pun di bagian depan juga udah memberikan sebuah damage yang begitu menyakitkan. Tapi Bootnya sendirian berhasil pakai data tersebut dengan satu lagi pergerakan yang memang sudah dikeluarkan oleh Boot. Dia pun masih selamat. Double kill. 4 player yang dimiliki oleh Siusun benar-benar menghilang. Siusun langsung tumbang dari 4 pemain yang mencoba untuk menumbangkan satu pemain, yaitu kita ngelihat tadi Keyboy di garda depannya, tapi Boots selalu datang untuk nge-follow up satu bom Minuan Fury yang dibuka sama Keyboy. Iya, tadi ke-trigger dikit sebenarnya dari teman-teman Siusun menuju ke arah dari Kairinya, namun ternyata masih bisa selamat dengan cukup manis. Dan yang aku suka adalah dari segi counter setupnya sih, bagaimana persiapannya Boots. Langsung loncat ke depan sana dan kena ke arah 3 orang. Itu combo yang bener bagus banget antara Astral Echo dan juga Desert Sandstorm. Itu dia hasil dari satu kombinasi yang begitu baik ya. Iya. Dari ketiga sisi hero yang begitu luar biasa. Jalan semuanya. Boots menjadi orang terdepan yang emang memberikan damage pula lewat di tornadonya. Ini mantep banget dah tadi. Efek sisinya lumayan banyak dari Onyx, dan ingat yang bawa Purify cuma Ra di situ. Jadi siapapun yang terkena hentakan dari Keyboy dengan Minuan Fury, siapapun yang kena Violet Requiem kecuali Ra, ini udah pasti bakal keangkat. Makanya itu hitungannya nih Ra juga harus di-trigger asal-asalan kan dari segi Netherrealm-nya. Karena Purify yang dia punya itu lebih ke arah untuk nge-trigger juga Netherrealm-nya. Jadi kalaupun dari Siusun semuanya lagi pada keangkat, dijaminnya ada nyawa kedua. Ini boleh-boleh juga Boots ya, tadi juga dia berhasil selamat, quick sand guard-nya juga tepat waktu, dari Tornapa memorinya juga udah keluar jalur. Barusan Astral Echo langsung dibentangkan, terlihatlah sudah kelima player yang dimiliki oleh Siusun. Mereka semua bisa langsung di mapping secara optimal, namun di bagian bawah ada space yang tercipta. Mereka biarkan turtle ini, tapi tidak dengan outer turret yang harusnya tumbang. Iya, ini yang tadi aku sempat bahas. Onyx ketika mereka pun kemarin ketemu sama Triple Esports, mereka lepaskan 3 turret, 3 turtle, tapi atas mereka dapat pertukaran. Jadi setidaknya cewek dapetin space yang banyak untuk bisa dapetin itemnya, untuk bisa dapetin turret objektif buat Onyx. Iya. Perhitungannya lebih ke arah ya udah turtle lepas aja, tapi teamfight dan juga turret yang lagi dimenangin oleh Onyx. Dan bahkan untuk sekarang kita bisa melihat bahwa walaupun cewek di bawah sendirian, lihat asisnya dia udah di angka 4 dan bahkan gold earn dia paling tinggi untuk di menit ke-6. Rajin juga kan tadi melakukan sebuah team fight bersama dengan rekan-rekannya, tapi sekarang ada beberapa player yang mulai tertangkap basah di atas tersebut. Final slash yang langsung dikeluarkan, bahkan pergerakan dari Ranya sudah melihat dari kejauhan. Sekarang Netherrealm yang langsung dikeluarkan pula, Spatial Migration, Violet Requiem dikeluarkan pula untuk semuanya. Sedikit lagi Efterisa dilompatin lagi, tapi ada efek surprise di mana Divine Judgment tadi menarik lagi ke arah Keyboy, tapi mendadak udah ada pergerakan dan juga PKP yang dihasilkan juga oleh beberapa pemain Onyx untuk bisa membalaskan keadaan Keyboy dengan satu antivirus di dalam tubuhnya. Boxy the King-nya berhasil langsung dipunahkan di area tersebut. 3 player tersisa dari Sius yang ada di area river. Dan tidak ada yang tumbang dari Onyx. Penyelamatan macam apa yang dilakukan oleh Boots dari Keyboy-nya yang benar-benar sekarat tadi itu, Choji. Itu benar-benar dimainkan kiting banget oleh teman-teman dari Onyx gitu loh. Dipaksa ataupun dipancing dengan Kairi yang loncat duluan ke depan sana. Di saat ke-trigger dari Siusun dari Netherrealm-nya. Dan bahkan ada beberapa tadikan juga yang dilakukan oleh Boxy the King dan juga Ra kepada Keyboy. Disitulah momen yang benar pas banget untuk Boots berkata, oke, aku masuk. Dengan flicker ditambah lagi dari segi itemization, lihat 2 item moderasi yang sudah diamankan terlebih dahulu di tangan dari Boots. Balik lagi ke seperti yang tadi aku bilang, masalah
jembatan damage. Ini tuh kalau kita ngeliat dari itemnya Boots ya, dia tuh emang ingin menjadi modal awal untuk teman-teman dari Onyx. Dan sambil nungguin ceweknya dapetin momen yang pas dari segi item. Nah itu yang serem, cewek dapetin space Itu dia. banyak banget. Untuk bisa dapetin item dia, 6 assist bahkan, dia nggak perlu team fight secara agresif bareng sama pemain-pemain dari tim Onyx. Tapi at Yeah. least dia bisa dapetin 2 turret nih. Sejauh ini untuk Onyx di menit 8.40. Nah yang ngeliat juga dari tadi ya Ci ya, mereka udah gagal di percobaan pertama. Kenapa? Iya. Karena mereka masuk berbarengan. Mm-mm. Mereka langsung lepaskan, mereka langsung belajar dari hal tersebut. Coba lihat dari tadi, masuknya bergantian, gak ada yang berbarengan lagi. Iya, Pilot iya. Requiem kemungkinan besar spatial migration dari tadi kelihatan duluan tuh. Baru nanti disambungin lagi dengan pergerakan keyboard, disambungin lagi mendadak tadi Boots juga masuk. Jadi mau gak mau impact dari Netherrealm yang mungkin hanya beberapa detik itu bisa langsung dihilangkan juga. Dengan adanya satu konsil tadi Divine Judgment mencoba untuk bisa menarik lagi ke arah pergerakan dari Keyboy. Tapi Keyboynya berhasil selama Netherrealm langsung dikeluarkan dan pertempuran kembali terjadi di tersebut. Ada beberapa player yang udah mulai berkumpul, tidak ada yang tumbang sejauh ini. Dan juga pemain Onyx mereka sepertinya masih berani dan juga steady di areanya. Ini yang bisa dibilang mungkin hampir mendekati kata sempurna untuk Onyx ya. Gak cuma dari damage dealernya yang di cover, Ya. tapi gimana mereka nggak cover juga initiatornya. Roamernya di cover. Nah, Roamernya. ini mau ngegas lagi nih seperti udah mulai mendekat semuanya. Tapi pergerakannya dilompatin oleh Keyboy. Connect lagi karena beberapa dan juga satu lagi plastic cuan. Selesailah sudah beberapa player, hanya menyisakan 2 player saja. Akankah diburu habis-habisan karena ceweknya mulai bergerak ke bagian depan. Tapi Artiferia tadi nggak kena, lebih beberapa saat lagi kita lihat. Astral Meteornya udah mulai connect, satu hit terakhir. Bang, be the king. Selesailah sudah. Dan juga untuk Ra ditembak ke punggungnya. Dia Riko lihat tersebut. Sans! Udah Sans! Cukup! Gila. Sans di sini bener-bener loh. Dia pengen sampai gimana pun caranya Ra itu harus tumbang. Tapi ternyata Ra masih bisa untuk menyelamatkan dirinya. Dan lihat seberapa manisnya, seberapa gilanya follow up dari pemain-pemain Onyx. Itu Keyboy udah capek jadi pancingan, pas dia maju dia sambil teriak, capek ah. Dari Keyboy itu sendiri ya, dan Ini adalah bener-bener kalau menurut gue pribadi ya. Kalau memang ini bisa diselesaikan oleh Onyx secara cepat. Ini adalah jawaban dari Onyx. Kenapa? Karena Siusun di saat lagi draw. Mereka ingin bertemu dengan Onyx katanya. Oh iya. Inilah. Ini Pembuktiannya adalah di Onyx sini. yang mereka inginkan. Ini pembuktian dari tim Onyx dengan 7.000 perbedaan net worth bahkan di menit yang ke-10 Choji. ya itu juga jadi semacam apa ya, rule yang nggak ditulis oleh teman-teman dari Onyx, apalagi dengan sisi simfoni mereka yang bisa dibilang sangat-sangat beratur gitu. Dan bahkan kita selalu melihat bahwa cewek itu datangnya itu literally pas belakangan banget. Nggak pernah dia ngebuka sendirian atau mencoba untuk poking, karena emang dia yang carinya adalah area of fake potensialnya. Lihat bagaimana dari segi gold aja, ini udah di angka 8.000 dan rata-rata perbedaannya 2.000 dengan teman-teman dari Siusun, dari manapun itu. 5 player di Siusun itu bedanya hampir 2.000. Soalnya Siusun ini mereka harus bisa memaksimalkan di mana mereka tuh harus ngambil satu pemain, metode pick off-nya harus jalan. Iya. Tapi ketika gagal, itu udah jadi informasi yang mahal untuk Onyx. Gak akan ada Divine Judgment, gak akan ada mungkin Netherrealm. Ya kan, karena Netherrealm-nya juga bisa dipancing Yes. dengan adanya pergerakan dari Boots dan juga cewek. Dan sementara Onyx selalu bisa memaksimalkan hal tersebut. Kayak gak ada Divine Judgment, oke kita bisa tabrak balik. Keyboy bener-bener sengaja untuk nahan tuh Minion Fury-nya. Iya. Dan mungkin itulah alasan kenapa tadi kita lihat ya, Kairi tuh nggak bikin ke arah Genius One. Dia langsung bikin ke arah Steel Express dan full ke arah defense. Karena dia tahu bahwa dia yang akan memulai trigger bagaimana team fight bisa berjalan. Dan Keyboy ini udah mulai La ilah. Ya. Boy nabrak tembok. Sedih gue liatnya Boy. Gak apa-apa. Recall-recallnya udah bagus. Sekalinya lompat nabrak tembok. Iya, Sandung batu tadi, Pak. Kakinya Minotaur emang begitu iya, Pak. sandung batu Dia tadi. nabrak tembok jadinya basan. Ganteng mimisan. Nabrak tembok. Aduh, tapi ya inilah Onyx yang mendominasi di game yang pertama sejauh 12 menit berjalan ya. Dan sekarang tinggal menunggu aja Lord yang akan muncul Lord yang kedua. Ya, dan ini posisinya masih perfect banget juga ya untuk Onyx, walaupun untuk di atas ya tipis lah, tinggal ditiup dikit. Tapi ngelihat posisinya di atas ini justru bisa jadi chance bagi teman-teman dari Onyx langsung menuju ke arah Lordnya. Ya, oke, ada konsil lagi. Kita lihat mereka akan all in ke arah siapa. Kalau tadi mereka mencoba untuk all in terhadap Keyboy, gagal. Malah mereka yang hancur, mereka yang remuk. Kita lihat saja kemana lagi arah yang akan mereka tuju. Karena Suns-nya juga memiliki positioning yang begitu baik untuk bisa menjaga laning jauhnya. Tapi Lord berhasil mereka amankan dengan sangat-sangat cepat. Tidak ada gangguan. Ya, dan
Bahkan kalau kita balik lagi ke yang tadi ya, Divine Judgment ke arah dari Keyboy gitu loh. Dan salah satu faktor kenapa Siusun gak bisa langsung dapetin menurutku adalah Kusenya ini udah tumbang 2 kali. Kalau kita ngeliat dari segi itemization nih, oke, ada penetrasi datang dari Malefic Sword dan juga Blade of Heptasis. Tapi untuk angka mentahan dari segi physical damage-nya ini masih belum terlalu besar. Kalau kita bandingkan ke arah dari Minotaur Keyboy, item pertamanya Antiquitas. Paling minimal ada damage reduction 6% yang bisa dikalikan 3 di badannya. Bukan kali ditambah 3 kali maksudnya. Nah kita lihat lagi di bagian bawah nih ya, Lordnya tuh udah bergerak perlahan. Coba lihat positioning dimiliki oleh pemain-pemain dari Onyx. Gak selalu tentang berkumpul, mereka mencoba ya untuk mengkalibrasi agar semuanya juga Hampir banget. Hampir aja tadi orange buff orang diambil. Tapi coba lihat tuh Keyboy-nya mulai memancing lagi psikologis, tapi ditembaklah sudah raknya kehilangan dari 3 bar HP. Di bagian bawah Lordnya bergerak siap untuk menabrak masuk. Sementara untuk Keyboy-nya dengan level 12 yang dimiliki, akankah mau melompat dan juga menghajar siapapun yang ada di depannya? Ini kita lihat saja nih, masih cukup santai mereka. Mereka kayaknya benar-benar nunggu jalannya minion masuk dari area mid dan juga area atas. Yep. Lalu menunggu juga Divine Judgment yang dibuka sama Boxy the King. Ini Mas Kudu ditembak nih kena 2 orang. Coba lihat Brody sama Ra, itu impactnya sakit banget. Tapi Kairi mencoba tadi masuk Spatial Migration. Sekarang Astraliko semuanya sudah terlihat seperti apa lagi sampai akan mereka bangun. Hanya saja Keyboy masih menjadi orang terdepan. Final Slash sudah dikeluarkan, recall terus sampai maghrib besok lu. Terus. Gila, Terus. Sans bikin ke arah Blood Wings. Wow. Perbedaan 10.000 loh ini. 10.000 dan balik lagi tadi seperti dikatakan oleh Cimomo bahwa untuk Onyx lagi main slow tempo. Tapi lihat hasilnya bagaimana dengan satu tim fight aja. Impactnya gede banget. Dari kemarin tuh mereka mainnya slow but sure gitu loh. Jadi iya. planning mereka tuh benar-benar berjalan tanpa mereka harus punya risiko yang besar. Lagi ini, itu siapa tadi? MP The King loh. 3 bar hilang. Ya Allah sakit banget itu damage-nya. Udah punya Blood Wings 40. Sakit banget ditembak sama Sans, ya ampun. Aduh, dan ini dia. Siusun bahkan harus menunggu terlebih dahulu satu momentum yang pas banget dengan Divine Judgment. 74.000. Coba perbandingannya ini berapa ratus persen loh. Yang lain 20. Yang lain masih kepala 2. Ini bedanya sekitaran 300% Dia kepala 7 loh. Iya. 3 kali lipat yang bisa dikeluarkan oleh Kusei gitu Itu loh ya. si Sans farming dari mana ya? Gak tahu ini damage-nya gak tahu dari Item-itemnya. mana. Iya, dia farming dari mana menghasilkan damage. Amat Hasan. Karena balik lagi untuk di posisi sekarang Onyx lagi bisa dibilang cukup mendominasi lah dari segi Iya. jangankan di area jungle tapi bener-bener di depan inhibitor aja mereka selalu muncul. Entah Kibo, entah Stars yang otomatis jungle area pun tertutup dan resources dari Siusun makin terpendam lagi. Ini yang akhirnya ngebuat mereka kekurangan item dan ketinggalan damage. Jangankan sama Sans, begitu pun juga dengan cewek. Ya, cuman ini kalau dibawa jauh lebih lama lagi, semuanya akan bergerak menjadi sama posisinya Iya. loh. Mereka juga harus berhati-hati terhadap hal tersebut. Kita lihat saja seperti apa lagi plan yang akan dimiliki oleh Onyx. Keren banget. Marshall kita. Kacau. Marshall kita boleh-boleh gayanya ya. Ada pertempuran yang kembali terjadi di atas sabut. Hilanglah sudah Arlot untuk kali ini 4 orang mundur ditembak punggung dari Ra. Lari langsung Pak dia. Lari Bu, ngapain Pulang ke lari? rumah. Pulang udah. Bubar. Bentar ini cewek hilang sepatu. Tadi soalnya aku ngeliat ada Windtalker. Iya, Windtalker. Hilangin sepatu udah fix itu mah kalau udah Windtalker. Untuk full attack speed ya dari cewek sendiri. Dan lihat nih dari itemnya. Yap. Kita lihat seperti apa lagi hal yang akan mereka buat dengan deretan itemnya nih Choji. Ya, kalau kita lihat dari segi itemnya ternyata betul sepatu untuk udah dihilangkan oleh cewek itu sendiri. Diganti dengan Windtalker, so attack speed akan lebih tinggi dengan ada tambahan 20 movement speed. Cuman kalau kita ngelihat untuk dari Arlotnya yang aku penasaran, Antiquitas dan juga Radiant Armor telah dimiliki. Jadi secara teori priority defense-nya udah ada, tapi tetap durability-nya terasa lembek. Astraliko lagi udah dibuang, terlihat lagi di mana saja letak dari player yang dimiliki oleh Siusun. Inilah yang kalian mau, hey. Dan siaplah sudah pemain dari Onyx yang mulai bergerak maju. Minotaur menjadi orang terdepan, sementara Astra Meteor udah dikeluarkan pula. Lordnya bergerak masuk, ditembak lagi dengan Asal Spear. Belum ada pergerakan begitu signifikan yang dimiliki pula oleh Keyboy, namun pada berbeda Kairinya masih mencari celah pula. Tidak ada wave minion dan sekarang dengan satu wave minion ini dan mereka semua Kairi mencoba untuk bisa masuk bagian depan dan juga dengan satu minion pun yang udah dikeluarkan tapi ternyata ditarik lagi dengan satu Divine Judgment. Cukup berbahaya dengan Immortal yang udah mulai pecah dan mereka berganti untuk bisa masuk ke dalam untuk bisa memberikan damage pula. Dari boxing the King yang berhasil dihancurkan, Ranya berhasil dilenyapkan dan mereka semua berhasil aja melenyapkan pemain-pemain dari Siusun. Hanya tinggal menunggu wave minion masuk dan game yang pertama menjadi milik Onyx. Tim Onyx, one mission, one glory. Sepertinya sudah mulai jelas terlihat di
depan mata semenjak dari game yang pertama. Dominasi full. Di game ini benar-benar nggak bisa dipatahkan oleh Susan, Choji. 3-16 dari segi kill point-nya ya. Walaupun tadi kita lihat early game-nya bisa dibilang cukup ketat ya antara kedua belah tim. Apalagi dengan seperti yang dilakukan oleh Cimomo, 2 turtle dilepas oleh teman-teman dari Onyx. Tapi Gak jadi ternyata itu adalah sebuah investasi bagi teman-teman dari tim Onyx karena ya balik lagi ceweknya nggak kesentuh. Untuk dari arah atas pun tadi